Tahapan belajar berpikir kritis dan bersikap ilmiah pada anak. Setelah mempelajari tahapan belajar bicara, duduk tenang dan fokus, menulis dan membaca, kali ini kita akan mempelajari tahapan belajar berpikir kritis atau critical thinking dan bersikap ilmiah pada anak. Ini adalah bahasan paling penting dalam proses pendidikan anak karena semua kecakapan yang telah dipelajari pada dasarnya semata untuk mengoptimalkan proses berpikir kritis dan bersikap ilmiah ini. Kita telah membahas sekilas tentang bersikap ilmiah di episode bagaimana menerapkan pengasuhan dan pendidikan berdasarkan sains. Silahkan disimak kembali. Kali ini mari kita bahas tentang apa itu berpikir. Dikutip dari laman Study Smarter, berpikir didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara sadar dalam menghasilkan dan memanipulasi pikiran dan gagasan dalam benak manusia. Pikiran adalah dasar dari tindakan manusia yang mencakup cara pandang terhadap fakta dan masalah, juga tujuan yang ingin diraih dari apa yang dilakukannya. Apakah semua manusia bisa berpikir? Iya, tapi tidak semua manusia mampu berpikir tingkat tinggi yang nanti kita akan bahas pada pembahasan tentang HOTS, High Order Thinking Skill. Sebelum ramai dibahas tentang HOTS, sebelumnya telah ramai dibahas tentang berpikir kritis yang menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dicapai oleh anak didik. Apa itu berpikir kritis? Menurut laman AIP, definisi berpikir kritis adalah proses menggunakan dan menilai alasan untuk mengevaluasi pernyataan, asumsi, dan argumen dalam suatu situasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu kita memiliki keyakinan yang baik, di mana baik berarti keyakinan kita memenuhi tujuan pemikiran tertentu, seperti kebenaran, kegunaan, atau rasionalitas. Kurikulum 2013 bertujuan merevisi kurikulum sebelumnya agar anak didik memiliki kemampuan berpikir yang lebih tinggi dengan mengaplikasikan HOTS. Apa itu HOTS? HOTS adalah tahapan yang didasarkan pada Bloom's Taxonomy Cognitive Domains yang membagi kemampuan berpikir menjadi 5 tahapan, yaitu ilmu pengetahuan atau mengingat, memahami, menerapkan, mengevaluasi, dan menciptakan. Lalu apa kaitannya HOTS dengan berpikir kritis? HOTS adalah tahapan berpikir, sedangkan berpikir kritis adalah arahan dalam berpikir agar pikiran kita menghasilkan sesuatu yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi manusia. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua di rumah sebagai persiapan anak agar anak memiliki kemampuan berpikir kritis dan bersikap ilmiah? Apakah orang tua cukup mengandalkan sekolah untuk urusan ini? Tentu tidak. Ada banyak tahapan yang harus dilakukan orang tua di rumah agar anak punya pondasi berpikir kritis dan bersikap ilmiah sehingga saat anak bersekolah, anak bisa mengoptimalkan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan bersikap ilmiahnya. Tahapan pertama 0 sampai 6 bulan. Apa yang bisa kita lakukan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan agar kelak ia mempunyai pondasi berpikir kritis dan bersikap ilmiah? Hal yang pertama tentu adalah menyortir buku yang akan kita bacakan pada anak. Jangan sampai di dalamnya terdapat hoax. Tentu saja semua proses pembelajaran dimulai dari bagaimana orang tua terlebih dahulu mengasah diri dalam kemampuan berpikir kritis dan bersikap ilmiah. Sehingga anak bisa mengadopsi kedua hal itu dari orang tuanya. Walaupun bisa saja orang tua dan anak belajar bersama, maka setidaknya orang tua menyadari kekurangannya dan membenahinya seiring anaknya bertumbuh. Hal kedua adalah mengajarkan sebanyak mungkin benda dan tekstur benda disentuhkan pada jemari, kaki, dan kulitnya, seraya memberitahukan nama dan sifatnya. Tahapan kedua 6 sampai 12 bulan. Pada tahapan ini orang tua mulai membacakan buku sains.
bukan hanya buku cerita yang menerangkan proses, seperti cara terjadinya hujan, proses manusia dari embrio sampai dewasa, dan sebagainya. Pada usia ini, anak sudah mulai mampu bergerak dengan merangkak, duduk, dan berdiri merayap. Jangan sampai orang tua menakut-nakuti anak agar anak tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Alih-alih begitu, orang tua semestinya menjelaskan resiko yang mungkin timbul dan menjelaskan proses alam seperti panas, dingin, barang pecah, dan sakit. Tentu dengan kalimat yang sederhana dan bisa dipahami anak. Dan kata, kata kunci sederhana seperti tiup, drr, prang, dan au. Tahapan ketiga, 1 sampai 2 tahun. Mulai ajak anak bereksperimen sederhana seperti membuat balon sabun, melepaskan balon setelah ditiup sehingga melesat, menanam pohon, dan sebagainya. Ketika anak mulai menolak melakukan sesuatu, jangan langsung dimarahi, tapi tanya anak alasan mengapa ia tidak mau makan, tidak mau mandi, tidur, lalu arahkan opininya dengan jawaban sebab akibat. Jika anak protes dengan perilaku orang tua seperti misalnya pergi, sholat, atau bekerja, maka jelaskan mengapa orang tua harus melakukan itu semua. Pada anak usia ini, tidak semua hal yang dijelaskan tentu bisa dipahami anak. Maka akhiri sesi paparan dengan pelukan dan ungkapan kasih sayang. Pada usia ini, anak sudah boleh mulai terpapar screen time, tapi sedapat mungkin didampingi anak saat menonton. Tahapan keempat, 2 sampai 7 tahun. Anak-anak terlibat berpikir dan memecahkan masalah sehari-hari. Selalu ada masalah dalam rumah seperti pipa bocor, gas habis, lampu mati, dan sebagainya. Hal sepele seperti itu bisa menjadi jalan bagi anak untuk memahami tentang sains dan logika. Ajak anak mencari jawaban dan pertanyaannya sendiri tentang apapun di buku ataupun internet. Jangan mengabaikan pertanyaan anak, tapi jika kurang tepat waktunya, maka suruh mereka menunda untuk mencari jawabannya sampai waktunya luang. Ajak anak menganalisa kejadian sehari-hari seperti jika sakit, jika terlambat, terluka, ataupun jika anak dibully atau ada yang suka membuli. Tahapan kelima, 7 sampai 12 tahun. Korelasikan pelajaran sekolah dengan kehidupan sehari-hari agar anak menyadari apa yang dipelajarinya di sekolah pada dasarnya bermanfaat untuk memecahkan masalah sehari-hari. Tentu, orang tua perlu mengetahui materi pembelajaran anak di sekolah dan melakukan penelaahan mandiri tentang materi itu yang terkait kehidupan sehari-hari. Pada tahapan ini, orang tua mulai mengarahkan anak membuat proyek mandiri yang menggunakan metode ilmiah, yaitu mengidentifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis atau melalui eksperimen, observasi ataupun survei, mengolah dan menganalisa data, perumusan kesimpulan, dan mempublikasikan hasil penelitian. Contoh proyeknya misalnya cara mencairkan es yang paling cepat, membangun jembatan sederhana dari kayu stik es krim, dan cara mengeteskan ketangguhannya, cara mengusir nyamuk yang paling efektif, dan sebagainya. Tahapan akhir, anak didorong melakukan inovasi dalam bidang yang dia tekuni dengan melakukan tindakan HOTS, yaitu menganalisa, mengevaluasi produk, atau program yang telah ada dalam lalu menciptakan yang baru. Bagaimana caranya agar anak sudah bisa memilih atau menekuni suatu bidang? Tentunya dengan mencoba banyak hal di usia sebelum 12 tahun. Akan terlihat kecenderungannya anak ada pada bidang mana, walaupun tetap saja anak harus didorong untuk fokus menekuni satu bidang terlebih dahulu. HOTS ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang, bukan hanya sains dan teknologi, tapi juga seni, olahraga, dan sosial. Kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah anak harus didasarkan pada moralitas dan kebenaran. Seperti apa tahapan anak
belajar tentang moralitas dan kebenaran akan kita bahas di episode lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Tetap semangat!